Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot adalah raja keempat di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah pada tahun 1814 Masehi hingga tahun 1822 Masehi. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot naik tahta menjadi raja di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono III pada tanggal 9 November tahun 1814 Masehi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping sekawan ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot lahir pada tanggal 3 April 1804 Masehi dan beliau ditunjuk menjadi putra mahkota pada saat penobatan ayahandanya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga pada tanggal 21 Juni 1812 Masehi. Tidak lama kemudian, berselang sekitar 2 tahun, Gusti Raden Mas Ibnu Jarot yang merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hageng pun naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat ketika masih usia 10 tahun. Gusti Raden Mas Ibnu Jarot adalah putra ke-18 Sri Sultan Hamengkubuwono III yang terlahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencana atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng. Karena usia Gusti Raden Mas Ibnu Jarot saat naik tahta masih belia, maka pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono keempat pun didampingi oleh wali raja. Salah satu wali raja yang ditunjuk saat itu adalah Pangeran Notokusumo yang telah bergelar menjadi Pakualam I dan kedudukannya sebagai wali pun ditentukan hingga Sri Sultan Hamengkubuwono keempat atau Gusti Raden Mas Ibnu Jarot sudah mencapai akil balik di usia 16 tahun. Walaupun demikian, menjelang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda pada tahun 1816 Masehi, Ibunda Sri Sultan Hamengkubuwono keempat yang kemudian disebut Ratu Ibu dan Paten Danurejo IV lah yang menjalankan wewenang sebagai wali sultan sehari-hari. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan adiknya yakni Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau Sri Sultan Hamengkubuwono keempat bisa digambarkan seperti layaknya Krishna yang sedang mengajari Arjuna.
Ketika sang sultan kecil dikitan pada tanggal 22 Maret 1815 Masehi, Pangeran Diponegoro sendirilah yang menutup mata adiknya dengan kedua belah tangannya. Kemudian di dalam kitab Kedung Kebu dan Babad Ngayogyakarta disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan pendidikan adiknya yang telah menjadi sultan kecil. Tidak jarang dari Tegalrejo, Pangeran Diponegoro pun menemui adiknya Sultan Belia tersebut untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Mulk dan raja-raja khayali Arab maupun Syria. Sang Pangeran Diponegoro pun juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambiya, Tajus Salatin, Hikayat Makutaraja, Serat Menak, Babad Keraton, Arjuna Sosrobahu, Serat Bharatayuda, dan Ramabodra. Untuk mendukung pendidikan sang sultan kecil tersebut, Ratu Ibu juga menunjuk Kiai Ahmad Ngusman, kepala pasukan Suronatan, dan Letnan Abbas, perwira prajurit sepoi, untuk mengajarkan baca Al-Quran dan baca tulis Melayu. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan keraton pun mulai renggang ketika Patih Danurejo IV semakin menancapkan pengaruhnya di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat itu Patih Danurejo IV mendukung sistem sewa tanah untuk swasta yang prakteknya justru mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelumnya belum pernah para pengusaha-pengusaha Eropa menjalankan usaha perkebunan yang besar seperti kopi dan nila hingga pada masa tersebut. Selain itu, Patih Danurejo IV juga menempatkan saudara-saudaranya berada di posisi-posisi strategis, dan puncak ketegangan antara Pangeran Diponegoro dengan Patih Danurejo IV terjadi ketika Grebeg Sawal pada tanggal 12 Juli 1820 Masehi. Di hadapan Sultan Hamengkubuwono keempat yang sudah mulai berkuasa secara mandiri, Pangeran Diponegoro mencela Patih Danurejo IV yang telah menyewakan tanah kerajaan yang berada di daerah Rejowinangun. Pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, kekuasaan Patih Danurejo IV pun semakin merajalela di Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan keluarga Patih Danurejo IV pun terkenal tunduk kepada Belanda, dan mereka juga mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta yang telah merugikan rakyat kecil. Pada tanggal 20 Januari 1820 Masehi, Pakualam pertama pun meletakkan jabatannya sebagai wali raja, dan pemerintahan mandiri Sri Sultan Hamengkubuwono keempat tersebut hanya berjalan sekitar 2 tahun. Karena pada tanggal 6 Desember 1823 Masehi, saat Sri Sultan Hamengkubuwono keempat setelah pulang dari bertamasya di salah satu pesanggrahannya, beliau pun meninggal dunia. Kematian Sri Sultan Hamengkubuwono keempat yang serba mendadak ini menimbulkan banyak desas-desus yang beredar yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia karena diracuni ketika sedang bertamasya di pesanggrahannya.
Kemudian Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dimakamkan di Astana Besiaran Pajimatan Imogiri Yogyakarta, dan beliau pun juga mendapat gelar Anumerta sebagai Sultan Sedo Besiar. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau yang biasa disebut dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.